Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Melanjutkan kajian hadis bab Jumat, sholat Jumat di kitab yang saya pegang nomor 479. Wa an ummi Hisyamin binti Haritsata radhiyallahu anha qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak hafal qaf dan wal Qur'anil Majid, atau ma'akhadtu itu saya tidak tahu surat qaf wal Qur'anil Majid surat ke-50 kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'uha kulla jumu'atin alal minbar, yang beliau baca di setiap Jumat di atas mimbar, idza khotoban nas, apabila beliau berkhutbah kepada jamaah. Hadis ini tentu tidak menunjukkan bahwa setiap khutbah Jumat beliau membahas surat qaf wal Qur'anil Majid. Kalau kejadian maksudnya pernah terjadi. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa materi khutbah itu seputar Quran dan Sunnah. Kalaupun mau bahas Hamas, bahas Zionis, tetap rujukannya jangan Google, Detikcom, ya, Kompas, tapi merujuk ayat-ayat Quran dan hadis. Terlebih seperti sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, nanti ya di khutbah nikah, tapi sudah kita singgung, Nabi itu kalau khutbah hajah, khutbah yang penting, selalu membaca ayat-ayat yang memberitakan takwa, ya. Di antaranya surat An-Nisa, surat Ali Imran, dan surat Al-Ahzab. Kemudian ada keterangan lain di sini, ini dari Syekh Albani dan Syekh Ahmad Syakir, bahwa yang dimaksud oleh Ummu Hisyam itu dari belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau sholat di dalam sholat subuh. Jadi kalau keterangan di Bulughul Maram ketika khutbah di atas mimbar, kalau di riwayat lain mah itu di dalam sholat subuh. Jadi artinya ini dua-duanya pernah terjadi. Tapi apakah ini jadi isyarat bahwa ibu-ibu ikut Jumatan? Nah, ini yang sering dijadikan dalil ya oleh Jamus, Jamaah Muslimin yang pusatnya di Cileungsi, di Bogor. Saha atau konate dulu ya pernah masuk Masumi juga, pernah menjadi pejabat, saya lupa lagi, bahwa ibu-ibu itu ikut Jumatan. Buktinya ini Ummu Hisyam mendengar ceramah Rasulullah di atas mimbar. Padahal Ummu Hisyam bukan istri Nabi. Kalau istri Nabi kan rumahnya dekat dengan mimbar, berarti Ummu Hisyam hadir di masjid. Tapi istidlal itu memang tidak sharih. Meski ya saya pun membaca
hujah dari para ulama ibu-ibu Jumatan itu diantaranya adalah ini. Persoalan ibu-ibu Jumatan kembali lagi nanti ke dalil yang umum terkait kewajiban Jumat berlaku untuk siapa di hadis terakhir ya, nanti kita bahas bahwa Jumatan itu wajib bagi laki-laki, yang dikecualikan ada 5. 1 hamba sahaya, 2 anak kecil, yang ketiga 2 perempuan, yang ketiga anak kecil, yang keempat orang sakit, yang kelima musafir. Tapi dikecualikan kewajibannya, bukan berarti haram Jumatan. Orang sakit boleh Jumatan? Boleh. Kalau dia Jumatan apakah harus sholat duhur lagi? Tidak. Anak kecil boleh Jumatan? Boleh, dan enggak harus diajarkan sholat duhur lagi kalau sudah Jumatan. Musafir boleh Jumat? Boleh. Dan kalau udah Jumatan nyangis tong sholat duhur deui gitu. Hamba saya juga sama. Nah, termasuk perempuan. Perempuan boleh Jumatan. Fikih saya ikut fikih jumhur atau sebagian ulama boleh. Dan tidak perlu sholat duhur lagi, cuma tidak wajib. Jadi dia beli pada ayah mangga kumaha DKM tong kumaha abdi. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi penuh ya. Jadi ibu-ibu itu Jumatan ya. Dan teu dihalangan kan ku askar, teu diusir. Haram bieu hajah teu kan. Nya mangga silakan, penuh. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub, siapa yang ngobrol pada hari Jumat ketika imam khutbah, fahuwa kamatsalil himari yahmilu asfara, maka dia seperti keledai yang memanggul kitab. Artinya enggak ada nilai apapun Jumatannya. Jika keledai manggul kitab dan mau jadi nilai kebaikan apapun, mau ngerti kosong hampa. Walladzi yaqulu lahu ansit, dan orang yang berkata kepadanya diam, laisat lahu jumu'ah, dia juga tidak akan mendapatkan pahala Jumat. Jadi kalau mau menegur gimana? Cukup melotot, cukup Tokyo. Nah, kumaha sedang sholat aya budak ngalobrol kurang dicari gandeng sia, gitu kan? Ya, batal. Ya. Tapi kalau Jumatan batal mah teh cuma hilang pahala Jumatan. Jadi status bapak yang jadi makmum sholat Jumat itu statusnya seperti sholat biasa, tidak boleh ngobrol. Boleh nyarek, boleh. Nabi juga kan kalau menegur, memukul atau berisyarat boleh. Ya sudah kita bahas dulu di bab sholat. Kalau sebatas berisyarat, memukul tuh boleh. Jadi bukan berarti lamun anu gandeng tong dicareknya, tetap harus dicarek. Ya. Tapi menegurnya jangan dengan perkataan. Kalau dengan perkataan, ibaratnya kita sedang sholat memarahi anak-anak yang gandeng. Gandeng mana? Udah batal tuh sholat. Nah kalau Jumatan mentu batal, tapi cuma hilang pahalanya. Kalau bapak pulang dorakat. Jadi Jumatan itu minimal gugur dari dosa. Jangan mentang-mentang cendah udah hilang pahala Jumatnya, pulang dorakat. Tetap minimal menggugurkan dosa. Cuma tentu sangat rugi kalau kita hilang juga pahala sholat Jumat. Termasuk nanti yang tidur alias nundutan. Nundutan teh naon bahasa Indonesia nanti. Oh iya, mengantuk. Ngantuk mah teu aya kuat. Ya, ketiduran. Jadi pokoknya bapak-bapak yang tidak menyimak imam khutbah ya, atau yang sering saya
tara rungkul kanu HP aya chat iseng gitu tah dibuka katinggal we nyaho HP. Itu berarti ngobrol kan, chat kan artinya ngobrol. Ya, muka WhatsApp iseng awas tuh. Dan kurunyungnya pemberitahuan WhatsApp hejo sok getek leungeun teu ieu naon aya naon. Jeung saha deui eta nu ngaweana keur Jumatan. Nya. Tuh ka istri nu kasabaraha. Da istri mah apaleun atuh keur Jumatan. Nah itu ya, jadi ngobrol ketiduran, kemudian ngobrol digital, apapun itu semuanya menghilangkan pahala Jumat, termasuk menegur yang ribut dengan perkataan. Maka menegurnya tidak boleh dengan perkataan, dengan isyarat itu boleh, asal ngobrol, tidak mengatakan apapun. Boleh asal ngobrol. Ya. Meskipun sebaiknya tidak ngan masalahna mun teu diedarkeun nya eta setengah nage hese teh mun ngandalkeun di luar apa-apa bagi sarua lah pokok. Kalau diedarkan saya sendiri ingat kalau bisa diedarkannya sebelum khutbah Jumat di beberapa masjid nya pokokna mah laranganna mah eta we ngobrol. Kalau mengedarkan kotak infak diperbolehkan asal tidak sampai ngobrol. Kemudian idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imamu yakhthub faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada saudaramu ketika hari Jumat diam dan imam sedang khutbah, maka sungguh kamu telah lagu itu sia-sia, lagun ya. Sudah hilang pahala sholat Jumatnya. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu an qala dakhala rajulun yaumal jumu'ah. Ada seorang masuk pada hari Jumat wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Lalu Nabi bertanya, "Shallaita? Kamu sudah sholat?" Dia menjawab, "La, belum." Kata Nabi, "Kum fa sholli raka'ataini." Berdiri dulu, sholat dulu 2 rakaat. Para ulama menjelaskan sholat di sini sholat tahiyatul masjid, dan tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Bahkan imam sedang khutbah pun hentikan dulu khutbahnya, suruh dulu orang yang belum tahiyatul masjid itu untuk tahiyatul masjid. Meski menyimak khutbah itu wajib, tapi tahiyatul masjid tetap harus diprioritaskan. Dan meski ngobrol itu haram, khusus untuk menginspeksi tahiyatul masjid, menginterogasi tahiyatul masjid diperbolehkan. Ada dialog, tapi sebatas ini saja. Ya, jadi ini pentingnya sholat tahiyatul masjid. Tapi tidak jadi dalil, oh gening boleh ngobrol, eta imam ngobrol jeung makmum, bukan begitu fikihnya. Fikihnya ini sebatas kebolehan. Kan yang tadi umum, ini pengecualian. Jadi hukumnya pengecualian yang terbatas. Kalau imam menginterogasi sholat tahiyatul masjid itu boleh. Dan ini juga yang kadang saya susah karena jadi halangan konsentrasi. Ya. Tapi kalau yang ngerti mah kesiangan datang pasti sholat tahiyatul masjid dulu. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu berlaku dalam semua momentum, bukan sholat Jumat saja. Dalam kita masuk pengajian terlambat, sholat tahiyatul masjid biasakan. Ya. Rapat mau awal waktu, mau terlambat, sholat tahiyatul masjid dulu. Saya pernah hadir musyawarah kerjanya di masjid. Saya datang terlambat karena habis dari pengajian, sholat dulu. Saya cenah sholat naon, jeung nanya segala. Ini sholat naon deh, terakhir sholat tahiyatul masjid.
Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil jumu'ah suratal jumu'ah wal munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Jumat surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqin. Areneng kan surat 62 dan 63. Dalam riwayat lain dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW membaca dalam sholat Id dan sholat Jumat Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Iki ngarendek. Nabi memang seringnya begitu, membaca surat itu berurutan antara rakaat 1 dan rakaat 2. Saya pun selalu begitu, ya. Jadi rakaat 1 dan rakaat kedua itu berurutan. Tadi juga berurutan surat Al-A'raf. Rakaat kedua kelanjutan dari rakaat pertama dan terus maju. Ini jadi dalil bahwa Nabi dalam sholat Jumat itu sholatnya dijaharkan dan membaca suratnya boleh yang panjang, boleh yang pendek. Jadi bapak-bapak mun aya imam maca surat Al-Jumu'ah disarokaatkeun tong protes. Ustaz pernah tapi di masjid saya saja. Soalnya masjid saya mungkin mecat. Lamun di jadwal di Ikhlas terus baca Al-Jumu'ah Al-Munafiqun, saya yakin Pak Ade Mulyadi tidak akan menjadwal saya lagi. Ada satu masjid tengah jadwal bikin kainnya. Mal beja-beja lah deket Sabuga gitu. Ustaz, khutbahnya begini. Cuma itu Ustaz terlalu panjang sholatnya. Cetepan gitu di hadis noge. Ada di masjid yang lain lagi ya dekat BIP gitu. Ustaz, khutbahnya cenah panjangan sedikit, sholatnya kurangan sedikit. Mau apa aja cetet daek ngeheung teu kajeut. Tapi eta mah sih kana ngajadwal. Jadi pinginnya khutbahnya dipanjangan, sholatnya dipendekkan. Memang boleh baca ya surat pendek. Contohnya Nabi di sini baca Sabbihis dan Al-Ataka hadithul ghasyiyah. Berarti standar khutbahnya juga kurang lebih ya seukuran baca surat ini kan kemarin dibahas. Nabi itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Memang khutbah pendek standar khutbah, tidak seperti khutbah pada umumnya. Dan standar panjang, standar sholat. Berikutnya sesudah khutbah Jumat, rukun berikutnya adalah sholat sunat. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an qala sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Id. Oh ini masih tentang kewajiban sholat Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat Id. Tsumma rakhasa fil Jumu'ah, kemudian memberikan rukhsah dalam Jumat. Tsumma qala man syaa'a an yusolliya falyusolli. Siapa yang mau sholat Jumat silahkan sholat. Namun disebut man syaa'a berarti sunat, tidak wajib. Dalam riwayat lain kata Nabi wa inna mujammi'un, tapi kalau kami akan tetap Jumatan. Artinya ini udah pernah kan beberapa tahun kemarin Idul Adha bentrok dengan hari Jumat. Majeuna barau daging, anggeus cenah parekeun Jumatanna ulah. Tetap Jumatan mah harus ada. Ini dialami oleh saya sendiri. Saya jadwal khotib Id di Bogor. Saya cenah jadwal di Bogornya mohon atau Jumatanna libur we nya. Lain masalah anasieun sepi job pagawean, masalah sunah tong nepikeun ka diprekeun tetep we aya meskipun sajajar teu 40. Dan Nabi juga mengatakan begitu. Anu dek terus nyacag tulang silakan. Kan kade tong ngagandingan Jumatan. Jadi jangan sampai Jumatannya diliburkan meski boleh bapak-bapak kemudian tidak sholat Jumat. Yang sering jadi pertanyaan, bapak-bapak yang tidak Jumatan sholat duhur tidak? Ya sholat duhur atau udah sholat 5 waktu, tidak kemudian hilang kewajiban duhur. Mending duhur, mending Jumatan.
meneng Jumatan. Ya, gugu mandi heula seger gitu. Nya kecuali wah ini sholat duhur cenah tere sorangan. Tapi kan jadi tidak berjamaah. Apapun yang mau dipilih silakan ya ketika sholat Jumat bentrok dengan hari raya itu boleh. Memang ada yang mengatakan tidak ada kewajiban duhur karena bagi laki-laki tidak ada kewajiban Jumat. Menurut saya keliru. Yang namanya sholat 5 waktu nggak bisa dikurangi. Kayak tadi orang sakit kalau tidak Jumatan ya duhur. Ibu-ibu kan tidak Jumatan duhur semua. Hamba saya musafir tidak Jumatan duhur. Masa ini tidak Jumatan jadi leungit atau 4 waktu ya, tetap sholatnya 5 waktu. Jadi bapak-bapak yang tidak Jumatan tetap wajib sholat duhur. Berikutnya tentang sholat sunat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'da arba'an." Apabila salah seorang di antara kalian sholat Jumat beres, maka sholatlah sesudahnya 4 rakaat. Kalau dalam bab sholat sunat kita sudah bahas warakaataini ba'dal jumu'ah di pembahasan rawatib. 2 rakaat ba'da Jumat. Artinya boleh 2, boleh 4. Saya pribadi 2. Kenapa 2? Karena saya sholatnya lama. Karunya ke bendahara DKM ngantosan badai masihan amplop. Entah kayak kemarin ya. Meme ceramah saya punten saya dipayungkeun saya besok lagi. Jadi didahulukan mau ceteut bana acan ya salah payungkeun. Ya. Jadi mun opat wah kabayang. Tapi kalau di masjid sendiri mah leluasa ya 4 lama juga. Soalnya lamun teu diablok di udah. Kemudian dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anna Muawiyah qala lahu. Muawiyah pernah berkata ke Sa'ib, "Idza shallaital jumu'ah fala tasilha bisolah." Kalau kamu beres sholat Jumat, jangan menyambungnya lagi dengan sholat langsung. Hatta tatakallama au takhruja, hingga kamu ngobrol, berbicara atau kamu keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami seperti itu. An la nusila sholatan bi sholatin, jangan menyambung sholat dengan sholat berikutnya. Hatta natakallama au nakhruja, hingga kami berbicara atau keluar. Keluar itu keluar dari tempatnya. Dalam riwayat lain disebut hingga bergeser. Jadi beres sholat Jumat jangan langsung sholat sunat, wirid dulu, lalu posisi sholat sunatnya bergeser, jangan di tempat yang sama. Meski ini tidak jadi syarat wajib. Dan sholat lagi sholat sunat. Ini yang sering ditanyakan, kenapa cenah Ustad kok sholat sunatnya sok ngagalaleser gitu, nyebaya tuh hayam we cenah. Tapi memang ada hadisnya ini ya, hadisnya bukan berlaku sholat Jumat saja, kan umum. Jangan menyambung sholat dengan sholat hingga bergeser atau hingga bicara dulu. Bicara termasuk berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau sholatnya sholat jamak, itu mah pengecualian, dan memang di hadisnya jamak mah dilangsungkan. Duhur, beres duhur langsung asar, perbolehkan. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manir tasala, siapa yang mandi, tsumma atal jumu'ah, kemudian datang sholat Jumat, fa shalla ma qaddara lahu, kemudian dia sholat seditakdirkannya bagi dia. Ini yang disebut sholat intidor ya. Ini yang jadi dalil yang kemarin kita bahas, sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat malam dan sholat siang itu dua-dua yang dimaksud sebaiknya. Sholat intidor pun demikian, lain artinya sholat sekaligus nepikeun ka imam naik mimbar. 2 salam, sambung lagi 2 salam.
Dan tidak ada sunnah ngaji Quran kecuali ngaji Qurannya di dalam sholat, atau termasuk tidur, atau nyawa HP, atau pupujian kanu speakerkeun itu enggak ada, atau ngaji Quran kanu speakerkeun itu enggak ada. Meski tentunya boleh bagi bapak-bapak yang sudah tidak kuat sholat intidor menunggunya sambil ngaji Quran, sambil wirid, sambil doa, sambil sholawatan boleh, asal jangan dengan suara yang keras, karena Nabi melarang dalam yang umum kalau ada yang sholat, jangankan yang ngaji Quran, yang sholatnya pun tidak boleh saling mengganggu. Ini konteksnya sholat sunat ya. Nabi sudah beres sholat wajib, sholat malam, yang ini sholat malam, ini sholat malam, yang ini jahar, kata Nabi jangan saling mengganggu ya. Kalau ada yang sholat yang lain, jangan saling mengeraskan suara. Saya tulis di website saya, judulnya hukum memakai pengeras suara. Ya boleh kalau buat adzan dan memang harus dikeraskan kedengaran semua. Tapi kalau untuk doa, ngaji boleh juga. Untuk ngaji mah dan Nabi juga sering menyuruh sahabat ngaji. Tapi kalau doa tidak dianjurkan, apalagi kalau itu mengganggu orang yang sholat. Jadi ini mohon diperhatikan, sunana sholatnya terus sampai imam datang. Dalam riwayat disebutkan hatta yakhrujal imam, sampai imam datang. Mun di Masjidil Haram naon sarare ngaka loler. Soalnya mun datangna 1 jam sebelum, wah mau bisa. Pasti datangna teh paling lambat 2 jam sebelum adzan Jumat. Jadi kalau ada Jumat 10:30, jam 10:30. Ngan nya meureun pamawa ti nagarana biasa nunutan biasa. Padahal sunahnya terus melaksanakan sholat sampai imam naik mimbar. Tsumma ansota, kemudian dia diam menyimak khutbah hatta yafrughul imam min khutbatihi, hingga imam selesai khutbahnya. Tsumma yusolli ma'ahu, kemudian sholat bersamanya. Ini jadi dalil Jumatan itu khutbah dulu baru sholat, tidak seperti Id ya, sholat dulu baru khutbah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, diampuni untuknya dosa dia antara Jumat itu dan Jumat berikutnya, dan Jumat yang sebelumnya. Wa fadlu thalathati ayyam, dan lebih 3 hari, karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Jadi 1 kali Jumatan itu pahalanya dibebaskan dosa 10 hari. Antong sok hitung-hitungan, Pak. 3 Jumatan teh 30 poe, berarti meunang teh Jumatan sapoe. Kada raka. Ini menghapus dosa, ieu teh Jumatan menambah dosa. Dan bisa menggugurkan semua pahala kalau dosanya dosa besar. Bahaya. Kemudian berikutnya ini tentang saatul ijabah pada hari Jumat. Ada banyak hadis dan pendapat, dan Ibnu Hajar memilih 2 yang kuat ya. Wa anhu radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keistimewaan hari Jumat. Faqala, lalu beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha abdul muslim, ada satu waktu di riwayat Muslim, sa'atun khafifah, sesaat, sejenak saja, sebentar waktunya, yang tidak kebetulan seorang hamba muslim wa huwa qaimun yusolli, dia sedang sholat, yas'alullaha azza wa jalla syai'an, lalu dia memohon kepada Allah sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Nabi beri syarat yuqalluatu minan kita,
Sa'atun khafif. Ada sedikit waktu yang kalau kita kebetulan berdoa pada waktu itu pasti dijabah. Nah, ini yang disebut sa'atul ijabah. Kapan waktu itu? Yang pertama hadis dari Abu Musa, ini ayahnya Abu Burdah itu Abu Musa al-Asy'ari. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas shalah. Antara imam duduk itu berarti mengawali khutbah, kan duduk dulu menunggu adzan sampai selesai sholat. Nah, ini harus konsentrasi tingkat tinggi. Makanya ketika imam khutbah itu nunutan. Ini ada sa'atul ijabah. Nah, lalu ada diskusi di kalangan para sahabat. Kan syaratnya ketika berdiri sholat. Dari para sahabat, berdiri itu kan tidak harus berdiri. Maksud qaimun itu melaksanakan. Dan yang disebut sholat bukan hanya sholat, menunggu sholat pun termasuk sholat, gitu kan di hadisnya. Orang yang duduk menunggu sholat pahalanya sama dengan sholat. Jadi ketika kita duduk menyimak khutbah Jumat, itu kan menunggu sholat, itu pun dihitung sholat. Makanya di madzhab Syafi'i mah khutbah 2 kali teh anu sakali ceramah, nu kadua nama doa we. Kalau saya ya dua-duanya khutbah, dan nama jadi khutbah nu kaduanya berarti khutbah itu menyampaikan, bukan berdoa. Tapi memang sama ya. Mau khutbah pertama, khutbah kedua, saya juga panjangan doanya. Nah, lebar itu sa'atul ijabah. Dan Bapak ketika khutbah tetap menyimak khutbah. Ya. Dan nanti manfaatkan juga ketika sholat. Jadi sholat itu maksimalkan waktu berdoanya di ketika sujud, di ketika tahiyat sebelum salam. Yang kedua, ini yang ada di dalam lagu Nusarara juga ya. Sehabis asar lagu nata. Ini dari hadis Jabir, Abdullah bin Salam dan Jabir, annaha ma baina sholatil asri ila ghurubis syams. Antara sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nanti ada konfirmasi dari Abu Hurairah, kan syaratnya harus sholat. Kan waktu asar sampai maghrib nggak ada waktu sholat, haram malah sholat. Abdullah bin Salam menjawab sama. Kata Abdullah bin Salam, dengan duduk menunggu sholat itu sudah dihitung sholat. Nah, ini kebetulan saya pribadi agak susah ya sebelum ba'da asar, sebelum maghrib Jumat itu. Kalau tidak ngajar ya di kampus, rapat di pesantren. Bapak-bapak yang ada waktu luang, apalagi sudah pensiun, Imam Syafi'i itu sampai menganjurkan, jadi Pak, Bapak dari pagi sampai Jumatan di masjid. Entah libur oge Jumatan. Terus dari asar sampai maghrib di masjid. Duduk aja kalau dari pagi sampai siang itu sholat intidor. Tapi kalau dari asar sampai maghrib nggak ada sholat kan. Termasuk sholat ngehajakeun nggak ada. Paling sholat tahiyatul masjid ya yang diizinkan berdasarkan fikih sebagian ulama. Sisanya Bapak duduk saja ngaji, ngadoa, maca apapun itu menunggu sholat maghrib. Dan perbanyak doa. Karena pada saat itu ada sa'atul ijabah. Atau minimal atau Bapak di jam 5, di jam setengah genap, kong nyeri keting ada guan adan, di semua adan, gak karda raratan. Hari Jumat, itu final sa'atul ijabah, sayang kalau dilewatkan. Kemudian berikutnya dari Jabir, madotis sunnah, sudah berlaku sunnah anna fi kulli arba'in fasaidan jumu'atun. Setiap 40 lebih itu wajib Jumat. Ini beda ya wajib Jumat dengan sah Jumat. Wajib Jumat itu kan bagi penduduk menetap.
Bagi penduduk yang belum menetap itu nggak wajib Jumat, sholat duhur saja. Kalaupun mau Jumatan silakan gabung ke penduduk sebelahnya yang sudah ada masjid jami dan sudah ada menetap. Menetapnya berapa orang? 40. Di komplek imu geus leuwih 40 ya, sudah boleh, sudah wajib mengadakan Jumatan. Pek teh sebelah sana hayang misa Jumatan. Nya sok we sunahna 40. Baru boleh. Kalau belum, gabung dulu ke sini, namanya juga masjid jami, bersatu. Tapi kalau sebelah sana mau misah, pokoknya mah cenah yang loba kikian kikituan beda cenah bikin silakan. Tapi sunnahnya harus sudah ada 40 baru misah. Meski bukan berarti haram mengadakan Jumatan misah di masjid tentunya ya, bukan selain masjid sebelum 40, karena biasanya nanti juga jadi ada 40 masjid itu kalau sudah ada Jumatan biasanya dan warganya banyak pinoge gitu. Tapi kalau tidak sampai 40 sebaiknya bersatu dengan masjid setempat. Ini dialami oleh saya sendiri. Itu Masjid Al-Furqan di pesantren itu dulu menampung jamaah Jumat dari 3 masjid, yang dari Pagarsi Barat, Al-Azhar, dan dari masjid saya At-Taubah. Itu nggak ada Jumatan. Sampai saya menikah belum ada Jumatan. Baru ada Jumatan ketika saya mau itikaf. Pan kudu Jumaahan tidinya, ayat tuh Jumatan tah tidinya baru ada Jumatan. 2 jajar, nggak apa-apa. Kita lihat nanti ke depannya. Dan ternyata sekarang udah lebih. Ya. Sudah sampai 50. Masjid Al-Azhar juga sama, misah dan kemudian lebih keluar. Nah, cuma memang di masjid pesantren, Masjid Al-Furqan agak berkurang jamaahnya. Biasanya membludak ke teras emang teu. Tapi dah lebih dari 40. Masjidnya cukup gede sebesar gini. Kemudian berikutnya dari Samurah bin Jundab, Nabi SAW beristighfar untuk kaum mukminin dan mukminat setiap Jumat. Ini dalam khutbah ya, jadi dianjurkan ada istighfar. Makanya Imam Syafi'i sampai mengharuskan mengatakan aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Itu tepat Imam Syafi'i. Katakan itu di setiap akhir khutbah apapun, khususnya khutbah Jumat itu wa astaghfirullah li wa lakum, itu istighfar buat semua. Kalau saya sering baca doa Nabi Ibrahim, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Kabar baca deh. Kemudian dari Jabir bin Samurah, Nabi SAW dalam khutbahnya membaca beberapa ayat Al-Quran wa yudzakkirun nas, dan mengingatkan orang-orang. Ini sudah tadi kita singgung bahwa memang sunnah khutbah Jumat itu membahas Al-Quran, mengutip ayat-ayat Quran. Berikutnya ini yang tadi sudah kita bahas ya, Jumat itu wajib bagi setiap muslim, harus berjamaah kecuali 4 orang, hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Kalau bapak terlambat misalkan macet datang ke masjid, sudah bubar Jumatan. Harus Jumatan atau sholat duhur? Sholat duhur, karena harus berjamaah ya. Dan Jumatan itu nggak ada 2 kloter. Makanya fatwa MUI pun sama, bid'ah. Ketika ditanya kan di pabrik di Jawa Timur banyak pabrik, terutama kretek rokok, itu usul si pabriknya itu Jumatan teh 2 kali kan. Nah, kayak di Bio Farma kan ada mesin yang nggak boleh mati kudu ditungkulan. Nah, di sana mah pentingnya orang kafir. Jadi jangan raguan mesin, jangan nungkulan keamanan, nungkulan senal. Tapi MUI memfatwakan bid'ah. Jumatan itu dari dulu harus 1 kali. Yang kedua kalinya kalau nggak bisa berjamaah dengan awal, wajib sholat duhur. Dan kalau memang itu tidak kesengajaan, tidak jadi dosa. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW idastawa alal minbar istaqbalnahu biwujuhina
Kalau Nabi berdiri di atas mimbar, kami menghadap beliau dengan wajah-wajah kami. Tak kieu pas sunahna. Mam tetangga tong sok kieu soalim nunutan. Kieu tetangga. Jadi pas khotibna galak ya seperti komandan perang, mamumna ge tarang. Ieu mah khotibna lulus, mamumna tararungkul, wah ieu bid'ah ieu. Nunutan garituna. Terakhir kata Hakam bin Hazan, kami menyaksikan hadir sholat Jumat bersama Nabi dan beliau berdiri memegang tongkat atau busur. Ya ini memang Nabi sering khutbahnya memegang tongkat, makanya di beberapa masjid saya pernah ke Ambon, ya, tuh oleh DKM, Pak Ustadz jangan lupa ya harus sambil pegang tongkat. Oh ya siap, irade yang ada di Mamalaya. Di masjid saya juga nggak ada, maka saya khutbah dan memakai tongkat. Tapi ini bukan syarat wajib, kebetulan saja. Dan Nabi juga tidak selalu. Nabi pernah, ini kan syahidal Jumat itu, kami pernah hadir sholat Jumat dan Nabi khutbah sambil memegang tongkat. Ini kata para ulama kewibawaan seorang Nabi. Begitu. Sekian yang bisa kita bahas terkait fikih sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, mangga saya persilahkan. Izin bertanya, Ustaz. Ini dulu Bu ya, Bapak dulu mangga. Mangga. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengalami pelaksanaan kegiatan sholat Jumat di suatu daerah. Itu terjadi dulu Ustaz, ketika tahun 81. Pada saat sedang pelaksanaan sholat Jumat, tiba-tiba makmum itu menghentikan khutbah Jumat. Nah, jemaah yang hadir pada saat itu yang biasanya umumnya yang Jumatan itu kan nuntutan gitu. Bukan ini ayo karena ada yang menegur dan menyuruh khotib itu untuk berhenti. Sia itu balik sih khutbah itu Ustaz pada waktu itu. Diganti nggak Pak? Diganti. Tidak Ustaz. Bubar Jumatan. Saya akhirnya memutuskan sholat zuhur karena kebetulan saya kan sedang dalam perjalanan. Kemudian itu mohon tanggapan Ustaz. Yang kedua, ini pelaksanaan kegiatan di Jumat sebelum pelaksanaan sholat Jumat, sebelum khutbah khotib naik, itu ada kegiatan ceramah Ustaz. Dan ternyata yang ceramah itu ya dia nantinya diikut juga. Jadi pada saat saya datang itu sedang ceramah, kurang lebih itu 20 menit ada waktu. Dan pada saat sidang sholat Jumat itu sebelum sholat Jumat kita dianjurkan untuk sholat tidur dan mendengarkan ceramah ya tetap tidur. Nah ini dua kasus tersebut yang saya alami, dan yang kedua ini sampai sekarang di masjid itu masih seperti itu. Mohon tanggapannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama itu kekeliruan dan kesalahan. Jangan sampai terjadi lagi. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Itu berarti Bapak sedang sangat muda ya. 81 atau 43 tahun yang lalu ya, 42 tahun yang lalu. Saya juga belum lahir. Jadi nggak boleh. Kalaupun nanti imam kelirunya, asal kelirunya sebatas beda madhab, jangan diturunkan. Kalaupun sampai diturunkan, diganti oleh imam yang baru, jangan dibubarkan jumatannya. Itu ya udahlah kekeliruan, tinggal tobat. Yang kedua, ada di hadis riwayat Abu Dawud, tapi memang gak dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Nabi itu naha anit tahalluki qabla sholatil jumu'ah, melarang halakoh sebelum hari Jumat. Jadi nggak boleh
halaqah kajian. Halaqah itu mau ngariung ngobrol, mau halaqah artinya lingkaran. Mau ngariung ngobrol, ngariung rapat, atau ngariung kajian nggak boleh. Pokoknya sebelum sholat Jumat itu fokus sholat sunat, ya inti itu. Dan itu harus diingatkan ya, kalau sampai hari ini masjidnya seperti itu, diingatkannya lewat MUI saja, ya, lewat MUI. Jadi nanti MUI datang atau dipanggil MUI. Kalau masjidnya masjid satu ormas, NU ke NU saja. Kalau Muhammadiyah ke Muhammadiyah saja. Pak, ini di masjid binaan Bapak begini. Insya Allah itu ditegur, ya. Dan semua madhab sepakat, ini mau NU, Muhammadiyah, mau Persis, nggak boleh. Paling yang nanti jadi pembahasan kontroversi, jadi ikhtilaf itu mengumumkan canceling pada hari Jumat. Nah itu ada ikhtilaf. Kalau saya sering menganjurkan kalau mau sebaiknya sesudah sholat Jumat. Kalau sebelum fokusnya di sholat intidar, berdoa. Mangga oleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konteksnya sholat wajib. Beberapa waktu yang lalu kita berjamaah sholat subuh. Nah, pada saat sholat ketiga itu mungkin ada jamaah yang kita hanya berlima di mushola. Nah, ada makmum yang mengamun mungkin itu pada saat rakaat ketiga mau masuk ke rakaat keempat, si makmum bilang subhanallah, sehingga si imam mengakhirkan sholat itu. Jadi baru 3 rakaat sudah salam. Nah, kemudian dari itu akhirnya kita diskusi dengan imam, kita berdebat bahwa itu 3 rakaat belum masuk rakaat keempat. Akhirnya kita sepakat untuk nama satu itu gimana? Sholat melengkapinya. Akhirnya kita sepakat nama satu. Ya, itu bagian dari pembahasan sujud sahwi. Pertama, kalau ragu ini sudah 3, 4, harusnya dipilih 3. Eta makmum nu caliwura teh tong subhanallah. Ya, kalaupun dia yakin ini sudah 4, imamnya yakin baru 3, maka yang meyakini sudah 4 itu harus mengalah, ya, bahwa ini masih 3. Seandainya jadi 5 rakaat pun tetap dihitungnya 4 sah gitu. Kalau ternyata yang benar itu yang dia yang menilai ini sudah 4, jadi pas nama DT 5 tetap itu sah, daripada tadi memilih yang ini sudah 4 rakaat itu pasti salahnya, ya, pasti kelirunya tidak sesuai dengan tuntunan hadis. Yang kedua, boleh sudah ngobrol dulu kayak hadis yang sudah kita bahas dulu ya, si Dzul Yadain kan Nabi sudah keluar, malah sudah di teras. Abu Bakar Umar dek nanya segan. Nah, si Dzul Yadain Nabi ini sholat di kosor? Enggak. Kenapa cenah 2 rakaat? Oh, enggak 4 cenah gitu cek Nabi itu yang ngaranna ge poho. Lalu Nabi panggil Abu Bakar, betul cenah sholat 2 rakaat? Ya Nabi, ya udah kita sholat lagi. Jadi meskipun sudah ngobrol, kalau memang konteksnya lupa nggak apa-apa. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat, kemudian sebelum salam Nabi sujud 2 kali, udah sujud baru salam. Jadi sudah baca tasyahud, sholawat, Nabi sujud untuk salam, sudah sujud bangkit langsung salam kanan kiri selesai. Harus begitu, karena itu masuk kategori sahwun, ya lupa. Mangga ibu yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz selalu ada dalam salam Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyak. Begini Pak Ustaz, misalkan kalau dalam perjalanan pas hari Jumat ya Pak Ustaz ya, saya berhenti
istirahat di masjid. Nah, itu kan pasti Jumatan. Nah, bagaimana istilahnya saya harus seperti apa, ikut Jumatan atau duhur langsung? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada di ibu. Ibu mau Jumatan enggak? Kalau Jumatan ya ikut Jumatan, jadi enggak ada duhur. Kalau ibu mau langsung sholat duhur, silakan. Kan ibu enggak wajib Jumatan. Ya, jadi begitu. Tapi kalau misalkan enggak ada tempat, udah penuh masjidnya, berarti ibu tunggu dulu. Nanti sholat duhur ibu sudah Jumatan. Tapi kalau masjidnya ada slot buat ibu-ibu, ya mau Jumatan silakan ikut Jumatan. Mau sholat duhur langsung silakan. Tapi jika ibu-ibu mending jamaah qashar. Jamaah qashar bapak-bapak cenah Jumatan nggak basuh heula. Silakan Bu, nggak ada kewajiban Jumatan dan nggak ada larangan untuk ikut Jumatan. Yang lain? Enggak. Terkait mandi Jumat, bisa tidak niatnya di mandi misalkan pagi-pagi sebelum berangkat kerja, tapi niatnya dengan sekaligus mandi Jumat atau misalkan sebelum subuh, bisa nggak? Ya, ini pernah ente-nya di Demak toharoh langsung bab sholat. Karena dulu melanjutkan dari Ustadz Yedi ya. Di bab mandi ini sudah dibahas, mandi Jumat itu wajib tapi tidak jadi syarat sah sholat Jumat. Dalilnya Utsman bin Affan pernah terlambat Jumatan ditegur oleh Umar. Karena di zaman Umar Utsman bin Affan itu kan menerima wapres, ya, wakil presiden. Atau murid lain wapres, Luhut. Luhut nah gitu. Utsman bin Affan itu ditegur oleh Umar. Kalau memang mandi Jumat tidak wajib, Umar tidak akan menegur. Kamu kenapa terlambat? Saya di pasar nggak kedengaran adzan, demi Allah. Ini juga nggak sempat mandi. Kamu nggak tahu mandi Jumat itu Nabi sabdakan wajibun ala kulli mutalim. Tahu, tapi nggak sempat. Udah, Umar melanjutkan khutbah, Utsman pun sholat sunat lalu menyimak khutbah. Kalau memang jadi syarat sah, kata Ibnu Hajar, pasti Utsman disuruh pulang dulu, mandi dulu. Tapi karena bukan syarat sah, dipersilahkan. Dan Umar tetap menegur. Dan pertanda bahwa ini wajib, Umar menegur yang karena wajib mah tidak akan menegur. Dan di hadisnya juga jelas mani ghtasala yaumal jumu'ah man tawaddu'a yaumal jumu'ah fabiha wa na'mat. Yang wudu itu sudah cukup. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Tapi yang mandi itu lebih utama. Memang ada ulama yang menyebutkan tidak wajib dan tidak menjadi syarat sah. Ada juga yang mengatakan wajib tapi sama tidak menjadi syarat sah. Ada juga yang menyebutkan wajibnya itu pokoknya asal hari Jumat sebelum Jumatan. Jadi yang disebut hari Jumat itu kan sesudah subuh. Bapak kalau sebelum subuh mah teman mandi junub lah, hafal. Nah, jadi harus mandi lagi nanti sesudah subuh mandi Jumat. Kan harus hari Jumat, hari itu kan patokannya subuh. Bukan jam 6 hari itu. Di dalam Islam itu hari itu patokannya subuh. Siga saum ya. Nah, jadi kalau bapak pagi-pagi sudah mandi, itu sudah gugur kewajiban nanti tinggal wudu. Begitu ya. Mangga Pak Ji. Tadi sempat dibahas ketika imam khutbah itu kita harus mendengarkan ya. Sementara kita datang terlambat, kemudian kan kita juga wajib untuk sholat tahiyatul masjid. Sunnah. Itu sebaiknya gimana Pak Ustaz? Sementara kan sekarang nggak ada yang begitu aktif, udah berkhutbah, kemudian dia suruh sholat sunat. Jadi kita itu sebaiknya apa memang mengerjakan sholat sunat dulu atau
kita mendengarkan langsung. Sebaiknya mengikuti arahan Nabi, sholat sunat dulu, meski khutbah Jumat disimaknya wajib. Jadi bapak yang terlambat harus sholat tahiyatul masjid dulu, baru menyimak khutbah. Dan sebaiknya lagi datangnya jam 7 pagi pak, mual kasihangan. Jadi jangan sampai terlambat. Maka para ulama kan pas'au itu ila dzikrillah. Wadarul bayi itu bukan ketika adzan, harus sebelumnya agar bisa betul-betul fas'au itu kan usaha keras. Mangga Bu, merupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang akan ditanyakan adalah ketika sholat berjamaah semua perempuan, gimana kan posisi imamnya, apakah sama dengan laki-laki atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya ada hadisnya Bu. Ada yang boleh imam di depan, saf pertama makmum. Ada juga Aisyah pernah sholatnya di tengah, satu jajar dengan makmum saf pertama. Dua-duanya ada hadisnya dan dua-duanya boleh dipakai. Tapi kalau di jamaah saya biasanya imamnya di depan, soalnya di tengah dekat tinggali. Tapi justru kalau ulama yang mengalir di tengah agar nggak kelihatan, ya. Perempuan itu bagusnya nggak kelihatan. Jadi dua-duanya ada hadisnya dan dua-duanya bisa dipakai. Paling ini makmum perempuan itu posisinya di tengah, ya, sama dengan bapak-bapak. Ini kan terlalu ke sebelah kanan, harusnya di tengah. Sama juga bapak-bapak, karena imam harus di tengah. Ini kalau boleh saya usul pada DKM, yang ibu-ibu agak ke tengah, jadi posisinya di tengah. Karena ada teka ganggu pusat bapak-bapak. Kalau sholat jahar, kalau sholat sir. Sholat sir boleh jahar, sholat jahar boleh sir. Prinsip dasarnya kan begitu. Tapi sunnahnya yang jahar, kalau yang sir. Cukup Pak Bu ya? IJD-nya, abdi mereka kelas ya. Mangga Pak Ji. Tadi saya nggak mendengar ada pembahasan gitu Pak. Kalau nggak salah itu pas maghrib itu pas berdoa, katanya dia berisyarat sambil menuju. Pernah Nabi pernah berdoa ketika khutbah sambil isyarat telunjuk. Pernah. Kalau pernah berarti boleh. Bukan harus. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada Nabi mengangkat tangan begini, ada pernah begini, dua-duanya boleh. Ada juga pernah tidak mengangkat tangan. Ya. Ada itu semua hadisnya. Dan sekali lagi, kalau hadisnya perbuatan itu berarti pernah, bukan selalu. Pernah begini, pernah begitu, jadi fleksibel. Itu gimana? Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Kalau mau aminkan iya. Ya, jadi ke setiap doa itu kita aminkan. Pernah tuh senior saya khutbah di salah satu masjid di situ asan begini. Langsung jamaah rame. Iya udah ngajina cite can araranggeus mungkin tuh di ramekeun. Acono ngadoana teh kieu. Bana atina pidu segedek nyarekan. Ada hadisnya. Ya, ada hadis. Cuma memang enggak semua hadis kan masuk Bulughul Maram. Ini yang inti-intinya saja. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.